Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam, dan tidak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, tabi'idnya, dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Fahri Awal Fauzan dengan NIM D1A220070. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fikih sholat. Fikih sholat terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama tentang sholat. Menurut bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang berarti berdoa. Menurut istilah, sholat adalah suatu sistem ibadah yang terdiri dari beberapa kata dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya kedudukan sholat. Yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya berarti telah merusak agama. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya yang kedua, sholat sebagai amalan ibadah pertama dan utama. Sholat merupakan amal ibadah pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang pertama-tama dihitung dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruk pula semua amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Poin yang ketiga, doa sebagai pembela antara orang beriman dan orang tidak beriman. Rasulullah SAW bersabda, pembeda orang mukmin dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Poin yang keempat, sholat sebagai rukun Islam kedua. Sholat adalah 5 sendi di antara kekuatan bangunan Islam. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Jika salah satu sendi rapuh, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar. Selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Syarat sah sholat, suci badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat yang suci, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Fungsi dan hikmah sholat. Yang pertama, membiasakan hidup bersih. Orang yang akan melaksanakan sholat terlebih dahulu harus bersih dari hadas dan najis, pakaian dan tempatnya dan sebagainya. Demikianlah sholat berlatih seseorang untuk mencintai kebersihan. Nabi SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang kedua, biasakan hidup sehat. Seseorang diharuskan berwudu sebelum sholat. Jika dia sholat 5 kali sehari dan berwudu 5 kali, berarti kesehatan seorang muslim akan terjaga. Yang ketiga, konstruksi disiplin waktu. Melalui sholat tepat waktu merupakan konstruksi disiplin waktu. Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa orang yang benar-benar merugi adalah orang yang tidak menghargai waktu, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Asr. Yang selanjutnya, fungsi dan hikmah sholat. Yang keempat, berlatih kesabaran. Orang yang dapat berdoa dengan benar akan berkemauan keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Ia akan menjadi orang yang sabar. Allah SWT berfirman, sungguhnya manusia diciptakan untuk mengeluh dan kikir. Ketika ditimpa kesulitan, dia mengeluh, dan ketika menerima kebaikan dia sangat kikir. Kecuali orang-orang yang sholat, mereka terus berdoa.
Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23. Yang kelima, mengikat tali persaudaraan sesama muslim. Salat berjamaah dapat mempererat persaudaraan antar umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, sebagian memperkuat yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mencegah perbuatan keji dan merugikan. Hikmah doa yang paling utama adalah mampu mencegah perbuatan keji dan jahat. Seseorang yang bisa berdoa dengan baik akan takut melakukan perbuatan keji dan jahat. Ia akan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pembahasan kedua yaitu jamak dan qashar. Salat jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Salat yang dapat dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Adapun jenis salat jamak dibedakan menjadi dua macam, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu meringkas atau mengerjakan dua salat fardu sekaligus di waktu saat yang pertama, yaitu salat zuhur dan asar, dikerjakan saat waktu zuhur. Sedangkan salat jamak takhir dikerjakan di waktu salat yang terakhir, yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar. Selanjutnya salat qashar. Adapun yang masuk dengan salat qashar ialah salat yang diringkas, artinya salat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Salat yang dapat diqashar yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Salat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Yang kedua, salat yang diqashar adalah salat adaan atau tunai, bukan salat qada. Yang ketiga, berniat salat qashar ketika takbiratul ihram. Pembahasan yang ketiga yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah merupakan salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Salat 5 waktu yang kita sangat utamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri, munfarid. Hukum salat berjamaah. Hukum salat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan orang muslim. Sebagian ulama mengungkapkan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan dengan salat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Yang selanjutnya, syarat salat berjamaah yang ada 4. Yang pertama ada imam, yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam, yang ketiga salat dikerjakan dalam satu majelis, yang keempat salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Pembahasan selanjutnya itu salat Jumat. Pengertian salat Jumat adalah ibadah salat 2 rakaat yang dilakukan dengan berjamaah, dilaksanakan setelah khutbah Jumat dan pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Syarat salat Jumat diantaranya, poin pertama adanya khutbah, poin kedua harus dilakukan dengan berjamaah, poin ketiga mendapat izin halayak ramai yang menyamatkan salat Jumat masyhur atau tersiar, yang keempat jamaah salat Jumat tidak lebih dari satu di satu negeri atau kampung. Sedangkan yang diwajibkan salat Jumat, yang pertama beragama Islam, sudah dewasa atau balik, tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya. Laki-laki, wanita tidak wajib salat Jumat. Salat sehat jasmani dan rohani, orang yang sakit tidak wajib salat Jumat. Yang terakhir, bertempat tinggal tetap atau menetap atau bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib salat Jumat. Kesimpulannya, salat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Selain itu, salat adalah tiang agama. Amalan yang pertama dihisab di hari kiamat ialah salat. Selain salat 5 waktu, terdapat macam-macam salat sunnah apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Salat sunnah boleh dikerjakan atau tidak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.